Di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, orang yang suka minum minuman khamr ini dia akan merembes pada melakukan dosa-dosa besar. Kita akan melanjutkan kembali pada jenis setan yang berikutnya, yang keempat ya. Di pertemuan yang lalu juga kita telah bahas jenis setan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Setan yang pertama namanya zalitun, itu yang biasa di pasar biasanya, atau menggoda orang-orang yang bertransaksi. Kemudian yang kedua ada jenis setan namanya wasin. Ini biasanya menggoda orang-orang yang tengah ditimpa suatu musibah. Kemudian yang ketiga ada nama setan awan. Itu setan yang biasa dia menggoda orang-orang yang diberikan kekuasaan. Maka yang keempat ini disampaikan, wa amma hafafun fahuwa sahibus syurabi. Ada jenis setan yang keempat yaitu hafaf. Jadi ada jenis setan yang keempat namanya hafaf, sahibus syurabi. Dia ini khusus bagi orang-orang yang suka meminum minuman yang dilarang dalam Islam. Bukan minum kopi atau minum air, enggak ya. Tapi namanya syurab itu adalah minum hal-hal minuman yang memabukkan. Maka itu dilarang oleh agama Islam. Nah, yang perlu diketahui bahwa dulu khamr itu dinamakan khamr itu kan karena menghilangkan pada akal. Membuat akal kita itu hilang atau tidak normal. Sehingga orang-orang yang pada waktu itu senantiasa mengkonsumsi khamr kemudian dilaporkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Beliau dulu itu kalau minum khamr sampai 3 kali sehari, bahkan sampai lebih. Nah, sehingga ketika beliau kemudian masuk Islam, itu beliau pra-Islam ya, yang masih minum minuman khamr. Karena dulu di masa jahiliyah sebelum Islam, khamr itu tidaklah dilarang. Namun ketika ada seseorang yang sholat kemudian dia tidak tahu apa yang dibaca. Karena kalau orang mabuk kan nggak tahu. Nggak sadar ya, karena zawalul akli, akalnya itu sudah lengser, sudah hilang dia. Nah, karena itu oleh Sayyidina Umar kemudian dilaporkan kepada Nabi, sehingga kemudian turunlah ayat-ayat pelarangan tentang khamr ini yang berangsur-angsur. Barulah kemudian khamr itu dilarang dalam agama Islam. Bahkan di ayat itu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian sesekali mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Sehingga dia tidak tahu apa yang dibaca di dalam sholat. Sehingga dilarang oleh agama. Maka setan yang keempat ini, khusus pada jenis setan yang keempat itu adalah menggoda orang-orang yang senantiasa minum atau mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa tadi? Seperti khamr. Karena ini ada suatu kisah. Namanya kibar siso. Ada orang alim ya. Ada orang yang alim. Kemudian karena dia penasaran terhadap alkohol, entah itu whisky, topi miring, atau topi apalah yang lain. Intinya hal-hal yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Kemudian ia mencoba untuk membelinya. Ketika dibeli kemudian dia meminum. Karena itu di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, orang yang suka minum minuman khamr ini dia akan merembes pada melakukan dosa-dosa besar. Bahkan disebutkan umul khaba'ith. Ini merupakan induknya segala keburukan itu adalah khamr. Makanya kibar siswa ini ketika kemudian dia membeli minuman arak yang memabukkan ini, ketika dia minum apa yang terjadi? Maka dia kemudian, mohon maaf, ini memperkosa perempuan. Yang jual itu diperkosa. Karena sudah tidak sadarkan diri. Berawal dari penasaran terhadap khamr. Minum khamr, setelah minum kemudian perkosa penjualnya, yang perempuan. Kemudian setelah diperkosa dibunuh. Maka benar perkataan Nabi bahwa orang yang minum khamr ini nanti akan merembes pada melakukan dosa-dosa besar. Contohnya ini. Pertama karena penasaran minum, kemudian perkosa, setelah perkosa baru
dibunuh, maka lengkaplah dosa besarnya. Sehingga yang perlu diketahui bahwa yang demikian itu merupakan salah satu jenis setan yang menggoda orang-orang yang suka mengkonsumsi minuman yang memabukkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu marilah kita senantiasa untuk menjaga diri kita supaya kita mampu terlindungi dari godaan setan yang terkutuk. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas jenis setan yang kelima.